Halo Bapak Ibu, apa kabar? Bersama-sama membangun PMPK, siap meraih PMPK siap. PMPK solid. Inisiatif, apresiatif, pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sebelum pukul 8. Sebelumnya saya cek dulu apakah Mas Dia sudah bergabung di sini? Belum. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja agenda pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bestari hari Senin, tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Pembacaan doa oleh Bapak Kandi. Kepada Bapak Kandi dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tes. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Bagi di luar muslim, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Alim, ya Rabbana ya Mubin, ya Rabbana ya Rahim. Ikfir lana zunubana, ikfir lana khutayana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami,
dosa para pemimpin kami. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan pelindungan ya Allah. Ya Allah, berilah kami sifat yang jauhkanlah kami dari sifat iri dengki. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami pagi ini. Jauhkanlah kami dari bala musibah, bala penyakit. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kegiatan kami berjalan lancar. Hasbi Allah li dini, hasbi Allah lima hamani, hasbi Allah liman bahu alayya, hasbi Allah lima sadani, hasbi Allah liman gadani bisuai, hasbi Allah indal maut, hasbi Allah indal masalah fil qabri, hasbi Allah indal mizan, hasbi Allah indal sirat, hasbi Allah la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan PLT Direktur PMPK kepada Bapak Aswin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati para Katimker ya, Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat PMPK, tentu saja yang saya hormati Ibu Lia Apriliani selaku Ketua Tim ZIWBK, Pak Fauzi selaku narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh teman-teman Direktorat PMPK yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Rasanya ini perdana ya, Bestari kita ya. Luar biasa ya, saya rasa ini ide yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita tangkap secara positif ya. Jadi bukan sekedar sharing, menjadi salah satu kanal pertemuan rutin nih seluruh staf di lingkungan Direktorat PMPK. Kalau nggak salah ini kan Bestari ini nanti akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap satu di antaranya itu bisa kita luring ya, Bapak Ibu ya. Jadi semacam coffee morning gitu ya. Jadi mungkin kita sederhana aja, rebus-rebusan, atau yang sehat-sehat lah pagi-pagi ya, seperti itu ya. Baik, tentu udah paham semua ya, Bestari ya. Jadi berbagi semangat dan informasi. Jadi mungkin nanti materinya tidak harus yang berat-berat nih, Bapak Ibu, mungkin yang ringan-ringan, silakan juga nanti kalau ada yang teman-teman mau sharing. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, di Bestari ini nanti kita bisa share ya, update, perkembangan, tentu saja program kegiatan, aktivitas yang dilakukan, baik di Direktorat PMPK maupun di lingkup Ditjen di Kemendikbud ya, sehingga isu-isu terkini itu bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, seluruh staf di Direktorat PMPK. Nah, ini bukan mau mengungkit ya, tapi kemarin memang sempat ada isu yang agak rame di lapangan ya, mungkin ini masalah komunikasi, masalah penyamaan persepsi gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bestari ini juga bisa menjadi meminimalisir ya terjadinya kesalahpahaman, miskonsepsi ya. Jadi kemarin itu ada berita yang menyebar ke masyarakat, memang bukan dari Direktorat PMPK, tapi ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita ya. Jadi di Bestari ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi gitu ya. Jadi ini bukan maksud menyalahkan, mungkin yang kemarin bukan, tapi ada hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil dengan kita menguatkan komunikasi dan update informasi kebijakan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa ini yang sangat positif. Kami paham mungkin Bapak Ibu juga
ada di tengah-tengah kesibukan ya. Tapi kalau tidak salah kita coba untuk komit untuk hari Senin kita bisa berada di kantor ya Bapak Ibu ya. Kemarin sempat agak ini nih, beberapa kegiatan mulai hari Minggu ya. Mohon maaf ya, mungkin saya sedikit mendapat teguran dari supervisor di tempat lain gitu. Kenapa kok mulai hari Minggu? Oh iya, saya agak kilaf juga ya, karena memang saya yang tanda tangan undangan. Nah, mudah-mudahan ini kita nanti bisa kembali ke Kito. Kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin, Senin itu kita tetap ada di kantor. Kalaupun terpaksa kita melaksanakan kegiatan di hari Senin itu, kalau bisa malam lah ya pembukaannya. Kalaupun sore bisa dihindari, sebaiknya malam gitu ya. Jadi kita bisa optimal hari Senin, kita bisa silaturahmi, bisa saling sharing di antara teman-teman di direktorat ya. Jadi ini jadi bagian dari kekuatan kita sebenarnya untuk bonding Bapak Ibu sekalian. Memang tidak dipungkiri Bestari ini juga ada kaitannya dengan proses percepatan kita menuju pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK ya. Tapi sekali lagi itu adalah bukan tujuan akhir ya. Tujuan akhir kita adalah bagaimana memang proses distribusi bisa terjadi itu Bapak Ibu. Jadi ZIWBK itu bolehlah menjadi salah satu trigger kita yang memang sedang kita kejar bersama-sama ya, spirit ZIWBK itu. Tapi di luar dari itu, proses bagaimana kita menuju ZIWBK itu menjauh lebih penting ketika kita ingin menginternalisasikan hal-hal positif ya buat kita semua. Tadi di pembuka ada semacam teaser video ya. Jadi selalu mengingatkan bahwa ZIWBK itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak sama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi keberhasilan ZIWBK ini bukan keberhasilan Mbak Lia April seorang gitu ya, tapi ini keberhasilan semua dan bukan kebanggaan kita, bukan kebanggaan saya, bukan kebanggaan Mbak Lia, tapi ini kebanggaan kita semua. Tentu proses ini tidak mudah, tapi kita harus melangkah ya. Langkah kedua tidak akan pernah ada kalau tidak ada langkah pertama. Baik, mungkin itu secara garis besar spirit dari saya. Selamat mengikuti Bestari, terus semangat Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai bersama. Demikian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin atas arahannya. Selanjutnya adalah sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Fauji. Kepada Bapak Fauji dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dir Aswin, Bapak Kasubag, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja dan Ibu Ketua Tim ZIWBK, dan juga Bapak Ibu Widya Brada, serta Bapak Ibu semuanya pegawai di lingkungan Direktorat PMPK. Pada pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana akreditasi dan transformasi pembelajaran paradigma baru. Saya tidak akan membahas akreditasi secara teknis karena itu ranah dari BAN PDM, tapi saya akan membahas beberapa pasal yang nanti ada kaitannya dengan transformasi pembelajaran, dan itu merupakan ranah dari tim kerja inovasi dan transformasi pembelajaran. Saya kira, dan juga nanti ada kaitannya dengan tim di data yang terkait dengan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah terbit Permendikbudristek nomor 38 tahun 2023 tentang akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang sudah diundangkan sejak bulan Mei tahun 2023. Nah, sehingga saya kira ini sudah hampir setahun dan kita perlu memahami beberapa, saya kira semuanya perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau terkait dengan beberapa tim kerja kita perlu memahami bahwa ternyata ada pintu masuk yang bisa kita gunakan untuk melakukan inovasi-inovasi kegiatan di masing-masing tim kerja.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat di pasal 9, akreditasi pertama kali itu dilakukan berdasarkan pemohonan, berdasarkan penilaian oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. Nah, penilaian ini ada yang yang akan terkait dengan kita ya pada butir C ya. Di butir C itu penilaian itu terhadap data dan informasi dari profil pendidikan dan rapor pendidikan satuan pendidikan. Yang saya beri tanda merah itu rapor satuan pendidikan. Nah, untuk akreditasi pertama kali dilakukan pemeriksaan lapangan. Jadi asesor akan mengunjungi lapangan. Ini berdasarkan pasal 9. Jadi rapor pendidikan ini menjadi salah satu komponen penilaian di dalam akreditasi pada saat ini gitu ya, pada saat ini. Dan sekarang BAN PDM sudah melakukan pengembangan instrumen dan mulai tahun 2024 ini akan dilakukan penilaian berdasarkan salah satu ya Bapak Ibu ya. Salah satu adalah rapor pendidikan. Nah, bagaimana kalau akreditasi ulang? Itu kan tadi akreditasi pertama kali di pasal 9. Nah, di pasal 15 kalau kita lihat akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme automasi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi, mekanisme automasi itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara memantau. Jadi, memantau dan menganalisis data dan informasi. Dari apa? Dari profil dan rapor satuan pendidikan dan data pokok pendidikan. Nah, ini menariknya adalah ternyata akreditasi ulang itu rapor pendidikan menjadi penting. Ya, rapor pendidikan menjadi penting. Nah, kenapa rapor pendidikan menjadi penting? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa rapor pendidikan itu kan berdasar dari asesmen nasional. Di mana asesmen nasional itu ada 4 bidang materi, pertama literasi, kedua numerasi, ketiga survei karakter, keempat survei lingkungan belajar. Nah, rapor pendidikan ini merupakan gambaran pencapaian standar kompetensi lulusan yang dilakukan pada kelas tengah, karena asesmen nasional dilakukan di kelas tengah. SLP kelas 5, paket A kelas 5, kemudian kelas 7 dan kelas 11. Nah, sehingga akreditasi sekarang akan sangat dipengaruhi hasil rapor pendidikan, gitu ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu melakukan terobosan. Terobosan apa? Berarti jika ingin akreditasinya bagus, rapor pendidikannya juga harus bagus. Asesmen nasionalnya juga harus bagus. Nah, bagaimana untuk mencapai SKL yang akan merupakan materi-materi dari asesmen nasional? Tentunya pembelajaran itu harus berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Sehingga satuan pendidikan itu perlu kita dorong, perlu kita pastikan bahwa pembelajarannya berorientasi pada standar kompetensi lulusan sesuai dengan jenjangnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita berusaha mendorong dari tim kerja inovasi dan transformasi bagaimana satuan pendidikan di setiap jenjang itu melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau kita gambarkan Bapak Ibu sekalian ya, dulu akreditasi 3 periode yang lalu, maaf ya, itu menggunakan dokumen 8 standar. Jadi dulu itu kalau akreditasi dokumen akreditasinya itu tinggi sekali. Bahkan saya pernah melihat dokumen akreditasi dari standar 1 sampai 8 kalau ditumpuk itu tingginya melebihi badan saya gitu. Tingginya melebihi badan saya. Ini akreditasi pada 3 periode yang lalu. Kemudian pada periode yang kemarin yang sebelum BAN sekarang ini berbasis performance. Dulu kan berbasis compliant dokumen. Kemudian berubah menjadi berbasis performance. Nah, satuan pendidikan ini masih ada beberapa kelemahan. Satuan pendidikan itu ketika visitasi dia men-setting pembelajaran agar sesuai dengan harapan sesuai instrumen. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana men-setting agar akreditasi itu baik? Ya, settinglah setiap hari, settinglah pembelajaran dengan paradigma baru yang mengembangkan soft skill dan karakter sehingga akan mencapai karakter yang sesuai dengan dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial dengan membangun kreativitas dan inovasi dalam mendukung pencapaian literasi dan
numerasi. Dan tentunya itu akan tercapai kalau pembelajarannya fleksibel. Jadi sekarang kalau asesmen nasional itu ingin baik, tentunya pembelajaran harus sesuai dengan paradigma baru agar asesmen nasionalnya bagus, rapor pendidikannya bagus, maka akreditasinya akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, dalam era Permen nomor 38 2023 ini, kalau ingin men-setting, settinglah tiap hari pembelajarannya, setiap minggu, setiap bulan, agar asesmen nasionalnya baik. Nah, ini maka perlu akan menjadi tantangan ya, akan menjadi tantangan bagi kita semuanya, terutama kami di tim kerja inovasi dan transformasi pembelajaran, bagaimana kita merubah satuan pendidikan itu dengan paradigma baru pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam SKL gitu ya, kan ada 8 butir, secara terpadu itu ada 8 butir. Yang butir ke-6, A, B, C, D, E, F ini kan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kompetensi literasi, kemudian kompetensi numerasi. Nah, ini kita dorong satuan pendidikan pertama, pendidik membaca dulu SKL-nya. SKL berjenjang. Karena apa? Karena nanti ketika asesmen nasional itu akan disurvei karakternya. Nah, ketika disurvei karakternya itu menggunakan norma-norma yang ada di SKL, butir A, butir B, butir C, butir D, butir E, butir F. 6 butir ini nanti akan menjadi materi di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini akan menjadi materi di dalam survei karakter. Baru kemudian ada materi kompetensi literasi, kemudian ada materi kompetensi numerasi, literasi dan numerasi. Ini kan materi-materi di dalam asesmen nasional. Nah, bagaimana SKL ini tercapai? Maka perlu disurvei lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini ingin melihat bagaimana ekosistem satuan pendidikan itu bisa mendukung pencapaian SKL. Itu Ibu dan Bapak sekalian, maka mari kita dorong satuan pendidikan itu harus mencermati SKL-nya, pembelajarannya diorientasikan kepada pencapaian SKL. Dan juga tentunya menggunakan CP-nya. Nah, CP itu capaian pembelajaran itu merupakan bridging untuk mencapai SKL Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita cermati SKL di jenjang SD, MI, SDLB paket A ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahamkan kepada satuan pendidikan agar setiap pembelajaran itu orientasinya ke sini. Apapun mata pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang jenjang SMP, SMP LB, MTS, dan paket B. Semuanya 8, tapi bergradasi mulai dari jenjang SD, SMP, kemudian SMA itu 8. Nah, ini semuanya menjadi materi yang ada di asesmen nasional. Sehingga ketika akreditasi kan mengukur SKL, maka menggunakan rapor pendidikan, maka melihat dari hasil AN. Nah, kalau AN yang ingin bagus, mari pembelajaran menggunakan paradigma baru berorientasi kepada SKL. Nah, kita melihat beberapa satuan pendidikan sudah mengarah ke sini Bapak Ibu sekalian, dan kita lihat misalnya ya yang sudah ada di YouTube-nya PMPK itu ada sebuah PKBM YPKB namanya, maaf, menyajikan mata pelajaran itu terintegrasi. Dan hal ini sudah diamanatkan dalam pasal 40 PP nomor 4 tahun 2023 yang merupakan perbaikan amandemen dari PP 57 tahun 2021. Di sana dinyatakan hanya 3 muatan yang disajikan dalam bentuk mata pelajaran. Yang lainnya itu bisa terintegrasi tematik, bisa menggunakan blok waktu ya. Maka kemudian beberapa satuan pendidikan sudah mengembangkan hal itu. Dan saya melihat di beberapa sekolah juga sudah mulai materi-materinya atau muatannya itu tidak disajikan dalam bentuk mata pelajaran, tapi terintegrasi sehingga menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan, mengungkit inovasi, kreativitas, kemandirian peserta didik, kerjasama, kemudian juga akan meningkatkan literasi dan numerasi. Saya kira singkat saja itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Memang dalam dunia pendidikan, pembelajaran itu memang seharusnya sudah kita orientasikan kepada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan saat ini tidak lagi berbasis materi seperti SKL misalnya SKL pada
2006. Sehingga dari SKL inilah kita akan mengembangkan karakter, karena itu menjadi konsen bangsa kita saat ini, karakter ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangan yang saya sengaja maupun tidak, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauji yang sudah share informasinya. Baik, selanjutnya adalah ding 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 ding. Kita akan adakan kuis, Bapak Ibu. Jadi kuis ini nanti akan ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan door prize. Nah, door prize-nya ini nanti Bapak Ibu yang beruntung nanti bisa diambil di Mbak Lis. Oke, sudah pada kenalkan ya dengan Mbak Lis ya? Sudah. Oke, siap. Jadi nanti untuk teknisnya adalah nanti akan ditayangkan sebuah pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu untuk menyimak dan menuliskan jawabannya di kolom chat. Bagi jawaban pertama yang menang itu adalah orang beruntungnya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke, sebentar. Nah, ini adalah kuis yang pertama. Aku selalu ada di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Kira-kira apakah aku? Silahkan Bapak Ibu untuk menulis jawabannya di kolom chat. Ya, ternyata Kakak Arini. Kayaknya Kakak Arini itu juara ini ya, juara apa namanya, door prize gitu ya. Kalau misalkan kuisis juga selalu menang gitu ya. Selamat untuk Kakak Arini. Nanti jangan lupa diambil hadiahnya di Mbak Lis ya. Sudah punya Oke. bawaan itu, Bu, keberuntungan. Iya, ini kayaknya nanti nama anak saya juga yang ketiga jadi ini aja biar dapat door prize melulu gitu ya. Oke, teman-teman panitia mohon untuk dicatat. Orang beruntung yang pertama adalah Kakak Arini. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini. Menteri apa yang kepalanya selalu dipegang-pegang? Iya, betul. Selamat untuk Kakak Hamzah menjawab pertanyaan Menteri Catur. Teman-teman panitia, tolong catat orang yang beruntung kedua adalah Kakak Hamzah. Ini adalah kesempatan terakhir. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Nah, seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Iya, kayaknya gampang-gampang semuanya ya. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah harus lengkap utuh gitu ya. Yang orang ketiga yang beruntung adalah Kakak Ismail. Jawabannya adalah korek api. Kalau Kakak Mitia hanya api saja. Kalau Kakak Nana itu hanya korek saja. Tapi dilengkapi oleh Kakak Ismail menjadi korek api. Selamat untuk 3 pemenang. Oke, jangan lupa nanti hadiahnya bisa diambil di Mbak Lis. Siap? Alhamdulillah. Acara Bestari Perdana ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kayaknya pas ya 30 menit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulia, Ya, Waalaikumsalam. absensinya ada nggak? ya sudah di-share di kolom chat.
Silakan Bapak Ibu untuk Sekali lagi mengisi. Bu, sekali lagi. Ya, Hilang Bu, siap. ada teman-teman yang nanya. Iya, siap. Minta tolong Kakak Desi untuk di-sharekan kembali tautan presensinya. Bapak Ibu, untuk tautan presensi ini nanti akan kami tutup pukul 9. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ditunggu kehadirannya 2 minggu lagi ya Bapak Ibu dengan hostnya dari tim kerja 2. Foto dulu mungkin ya. Oh Oke, iya, foto dulu. siap-siap. Silakan Bapak Ibu untuk Mumpung dibuka masih ganteng kameranya. ini. Iya, mumpung masih ganteng ya. Oke, Masih. Bentar, pakai parfum dulu. Pak Fauzi. siap. Kakak Desi minta tolong difotokan ya. Oke, sudah siap? Bapak Ibu? Ucek motai, Gung. Oke. Ya. Ada berapa slide nih? Ada 4 slide ya? 4. Aba-aba di Kakak Desi atau di saya? Di Bali aja. Ya. Nanti aku yang Oke, ada 4 slide. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Kita lanjut ke slide yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Cheese. Sudah? Kita lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Cheese. Oke, slide yang terakhir. Oh, ternyata enggak, cuma sampai slide 3 aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nggak bisa absen. Izin keluar. Terima kasih. Sami-sami. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas.